sakit itu sakit banget gitu. Tapi lewat maghrib ke atas. Dan ada yang pakai kresek hitam, dalamnya ada bunganya. Saya cuma beranggapan nih babinya makan bunga nih, mati nih bunga. Tapi kan kita menanggapinya pada saat itu, siapa ini bidadari cantik-cantik mandi bunga di sini? 3 apa keempat ya? Itu bener-bener kayak pasukan orang yang lagi gerak jalan. Wow, kok ada pasukan. Ya, halo citizen of. Ya ampun ya, saya yakin wise banget milih konten-konten untuk dicerna ya. Kita akan bahas Ruben ternyata mempunyai bakat dan bekal sedari kecil ke dalam dunia metafisik atau dunia-dunia astral. Di sini kita bisa melihat bahwa Ruben untungnya punya bakat itu. Kalau enggak harus bahaya. Iya, pertama kali. Persis. Sakit kepala. Sakit kepala, badan yang lebih kayak perasaan kita udah dikertekin ya. Jadi kayak pengen dikertekin. Rasa sakit. Oh, nyeri sendi ya. Iya, sini. Jadi hal yang sakit itu sakit banget gitu. Tapi lewat maghrib ke atas dah. Oh, cuma di waktu tertentu. Maghrib. Terus habis itu kalau pagi aman. Pasti Normal sesuatu aja. yang mistis nih, nggak mungkin Berkegiatan sesuatu kayak yang biasa gitu. Jadi kalau di malam, ya pokoknya maghrib deh. Waktu maghrib. Jadi waktu maghrib itu udah mulai. Sini dan sini. Iya. Sakitnya pertama kali. Persis. Sakit kepala. Sakit kepala, badan yang lebih. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Ruben mengalami gejala-gejala metafisik ya, gejala-gejala di mana tidak seperti penyakit seperti biasanya. Saat sakitnya itu, dia sendiri bilangan diketok di punggung belakang itu sepertinya saat maghrib waktunya. Wah, berarti ini ada sesuatu nih, ada sesuatu. Tapi kita lihat lagi deh bagaimana perkembangan. Ini sangat menarik sekali. Karena akan berhubungan Tarik dengan yang kepala selanjutnya. babi. Ini masuk ke M ya, ke media sihir. Karena hal Media yang nggak sihir. dicurigai, hal yang dicurigai. Apa Pasti yang bilang misterius media kan? sihir. Ngapain juga kepala babi ditaruh situ? Itu kok ada kepala babi sih? bentuknya, maksudnya dibungkus kresek, Kresek. kain kafan atau? Oh, ada yang pakai kain. Ada yang pakai kain, ada yang pakai kresek hitam, dalamnya ada bunganya. Loh, maksudnya. Saya cuma beranggapan nih babinya makan bunga nih, mati. Gitu. Jadi ngambil pikiran positif itu tuh susah. Bisa aja Semua? Ruben. Atau hanya Ya, di tapi pusat? dia bilang Nggak benar. ada di Dia beberapa. mengambil Di pikiran beberapa. Cuma positif. mas keanehan di bisnis Kalau ya? stres terus Atau hanya di gawat. pusat ada ya? Ada bisnis usaha itu. terhalang. Apa mas keanehan di bisnisnya? Apa? Keanehan di tempat bisnisnya waktu itu apa? Wah, banyak kejadian-kejadian yang Ini Ruben luar biasa sekali ya, diserang bertubi-tubi, merupakan violence dari mistis ya. Ini merupakan bentuk teror sebetulnya. Entah siapa yang menerornya, entah bagaimana, tapi Ruben bisa membuat situasi yang sangat menyeramkan ini menjadi lebih ringan karena dia mungkin sudah terbiasa. Tapi ingat ya, Ruben itu mempunyai bekal saat kecil dalam dunia-dunia mistis atau dunia astral ini. Nanti ke belakangnya kita akan lihat kenapa dia bisa memiliki bekal. Karena apa? Nanti kita lihat akibatnya. Maksudnya kita lihat penyebabnya. Yuk kita lihat dari sana. segala ada bungkusan kepala babi, Nah itu yang menakutkan sekali ya kalau kepala babi terus kucuran darah itu. di Kucuran depan darah. toko, bunga. Tapi kan kita menanggapinya pada saat itu, siapa ini bidadari cantik-cantik mandi bunga di sini? Di bunga, di depan toko Jadi, bidadari. Iya. Dia itu kan salah satu menyikapi kita terhadap orang yang bekerja sebenarnya. Jadi ya emang tujuannya dia mau Ada ya? biasa. Pertama kayak 2 orang 3 orang biasa. Saya nggak nanggepin sampai hari ke 3 apa keempat ya. Itu bener-bener kayak pasukan orang yang lagi gerak jalan. Banyak derap kaki gitu. Banyak gerak kaki. Nah ini Ruben menceritakan di mana rumahnya itu seperti banyak derap kaki orang. Padahal kan di rumah itu ya memang ada Ruben, ada Sarwenda, ada ketiga anaknya, 2 putri 1 cowok, Talia, Tania sama Onyo, dan juga beberapa ART. Tapi kalau dibilang pasukan berarti itu lebih dari 10 orang. Kayaknya Ruben bukan orang yang berlebihan ya. Kalau dibilang banyak pasukan itu berarti derap kakinya tuh prak itu banyak sekali dibanding cuma 5-6 orang atau. Dan rumah Ruben itu kan semuanya full beton ya. Kalau memang kayu kedengaran keras, tapi kalau full beton bisa diinjak-injak seperti itu berarti pasukannya itu kuat sekali. Derap kakinya sampai kedengaran sama Ruben. Itu kuat sekali. Yuk kita lihat lagi ini. Panik iya, takut iya. Nah, panik. Tapi kan Gue juga bakal panik kalau dengar begitu. Mau manggil istri, kondisinya kan saya di kamar mandi depan, bukan di kamar mandi utama. Saya persis di kamar mandinya Onyo. Persis di kamar mandi dia. Jadi saya mau teriak,
nggak bisa. Mau manggil istri nggak bisa karena nggak bawa handphone, ya kan? Ya, panik juga loh. Dia mengendalikan. Nah pintunya saya buka soalnya. Oh. Saya takut toilet soalnya. Jadi saya orang yang takut toilet. Jadi even saya Unik juga maaf ya, nih buang air takut besar toilet. di mall pun, ya Baru asisten tahu mesti nih. nongolin kaki di bawah. Gitu. Di bawah Untuk ini saya pastikan ini itu dia, iya. Dimasukin itu. Iya gitu. Jadi pastikan itu dia. Kalau enggak saya enggak akan tenang, pasti saya panik gitu. Atau enggak saya mesti pulang dulu pup. Gitu. Nah, itu gerak jalan. Saya panik nih, jangan sampai dia lewat. Aduh, jangan sampai dia. Udah panik nih karena udah nggak ada anak saya yang gila-gila gerak jalan. Ini bener-bener Grup. iya kayak grup, iya orang pada baris berbaris gitu. Ini sebetulnya sangat menakut. Kebayang nggak sih kalian di dalam rumah kalian yang udah berkeluarga ya ataupun belum berkeluarga, terdengar suara derap kaki seperti pasukan. Pasukan itu lebih dari 100-200 orang. Itu kebayang suaranya keras sekali. Dan misalnya malam hari, jangankan malam hari, siang hari aja itu, aduh, itu kebayang hatinya Ruben saat itu, paniknya, dan dia sendiri bingung, ada apa ini? Karena dia tahu di dalam jumlah orang di dalam rumahnya itu nggak lebih dari sampai 15 orang. Dia tahu, tapi dia bilang itu pasukan berarti lebih dari 200 orang. Siapa ini yang berbuat seperti ini? Ini pasti bukan sesuatu yang biasa, ini sesuatu yang metafisik, sesuatu yang astral banget. Tapi untungnya Ruben mempunyai bekal. Nanti setelah ini kita bisa melihat penyebabnya. Kenapa Ruben mempunyai bekal dalam dunia mistis? Karena apa? Pengalamannya sangat luar biasa ya Ruben ini. Kita lihat Selama lagi. saya tidur itu, saya itu masih ada di pagoda. Merasanya ya. Iya, Tertinggal Mas Ruben. tertinggal di pagoda. Iya. Jadi saya lagi di pagoda, saya itu ditinggal sama tim Sendiri. sendiri. Jadi Sendiri saya ditinggal. melihat bagaimana tim saya itu, ya dia jalan, mobilnya jalan, Pisah gitu. Jadi tapi jadi saya dua nggak bisa gitu. bergerak, diam Rohnya kayak dan keluar terus udah. menatap ke depan. Oh, Jadi depan wow. pintu utama pagoda itu tinggi, pintu besar. Tinggi Kita banget. di luarnya. Di sana ya Mas, di Ya, luar di sana area luar. ya. Iya. Pokoknya dia tidak melintasi pagar. Saya udah ngeliat pagar itu tinggi sekali. Ada makhluk yang jauh lebih tinggi Hah? Dari pagar. dari Yang pagarnya. lebih tinggi. Dan pada saat itu yang saya lihat dia lagi Wow. ngejilat kayak orang habis selesai makan. Ngejilatin darah. Makhluknya warnanya apa Mas? Jilat Hitam. darah. Hitam tinggi gede. Tinggi besar. Tinggi besar. Saya tidak bisa spesifikin bentuk rautnya, tapi yang saya hanya Gila, fokuskan bagaimana tangannya yang besar Tangannya besar. dengan darahnya. Saya lupa bentuk lidah, nggak merhatiin karena hah, darah Aduh, Hah? serem banget. gitu. Jadi pada saat itu saya tuh seperti gini, kenapa dia lebih gede dari tiang itu ya? Kenapa dia lebih gede dari tiang itu ya? Dan terus saya masih ingat, kenapa tim gue ninggalin gue? Kok mereka nggak bisa berasa itu ada gue? Saya masih punya marah yang gini. Ah, ini sangat menakutkan sekali ya. Ternyata Ruben bisa seperti mengeluarkan jiwanya. Ini kayak di film-film banget loh. Dia bisa melihat dirinya sendiri, sementara orang-orang lain nggak bisa melihat apa yang dia lihat. Dia keluar dari tubuhnya, jiwanya bisa melihat diri sendiri dan orang lain. Ya ini nggak semua orang bisa seperti ini. Ini biasanya bawaan, bukan suatu ilmu atau kemampuan yang ditempa, dilatih. Nggak, ini bawaan. Maka itu Ruben ini ternyata mempunyai banyak pengalaman mistis atau metafisik yang sedari kecil. Nah, kita bisa lihat hal ini. Ya, kita bisa lihat hal ini. Nah, setelah itu memang si pengalamannya dia memang luar biasa. Sampai saya itu terakhir pulang karena ketika nenek saya lagi ngasih sesuatu plastik yang saya bawa ke dia, dia suruh saya pulang dengan bahasanya yang kayak, lu udah tahu kan sekarang, udah pokoknya lu sekarang lu pulang, ada gue di sini, udah gue di sini, gue mau kerja dulu, udah lu sana dulu, udah lu pulang. Oh, ini Ya salam buat penyebabnya. istri lu ya, salam buat
cicit-cicit gua tuh ya, cantik-cantik gitu, ganteng-ganteng, salam ya gitu. Ya kayak bukan nenek yang udah meninggal, padahal nenek gue tuh, nenek saya itu meninggal saya belum menikah. Oh, dari neneknya. Jauh ya mas. Jauh, saya masih SD. Masih sekolah. Oh, peristiwanya masih SD, udah Tapi puluhan situasinya tahun yang ya lalu. kayak dekat. Udah puluh tahun yang lalu, Dan puluhan tahun yang lalu. tiba-tiba saya kebangun aja Di mobil. di mobil. Iya iya. Jadi saya lagi ngelihat saya waktu kecil. Saya ngelihat Di situ. saya ngelihat saya itu dia Sampai jadi badannya tuh keluar. Saya itu terakhir pulang karena ketika nenek saya lagi ngasih sesuatu plastik yang saya bawa ke dia. Nah, ini menjelaskan ya, kenapa Ruben untuk hal-hal mistis atau metafisik ini tidak terlalu berlebihan ketakutannya. Memang dia ketakutan menceritakan podcast kemana-mana, tetapi dia mempunyai bakat dari itu. Untung saja ya, sebetulnya ini penyebabnya, untung saja Ruben mempunyai kemampuan metafisik seperti ini. Karena jika dia diserang dengan hal-hal yang mistis dan tidak mempunyai kemampuan, dampaknya bisa lebih parah lagi. Untung banget Ruben mempunyai kemampuan seperti ini. Kita lihat Kabel-kabel ya udah kayak Robocop aja om. kayak Iya. Robocop. Kabel ngobrol terus tiba-tiba mesin saya yang ini, mesin yang nit Wah, putus kayak orang udah nggak jantungnya ada. berhenti. Lah saya pikir sebelah kan ada yang lain kan. Sebelah. Iya, saya ngelihat ada yang kanan kiri. Setahu saya nggak terlalu penuh katanya, tapi yang lain-lain nggak berdekatan kok. Ya, saya pikir siapa nih? Waduh, dia meninggal. Tapi Siapa ini ya? Biasa aja kan. Kalau ICU kan kita orang bersiap kan. Ini serem banget loh. Iya dengar Peristiwa kabar seperti atau apapun. ini, jantung Iya biasa berhenti. aja. Maksud saya ini untung ada orang gue nih. Itu dokter Gila, dan dokter jaga dan suster itu mereka itu larinya malah ke tempat saya. Saya lagi ngobrol, dia kaget, saya kaget. Tapi dia ngeliat muka saya lagi, ngeliat ininya lagi, ngeliat muka saya lagi, ngeliat ininya lagi. Kenapa sus? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi dia benerin natnit. Loncat-loncatin mas. Iya. Apalagi ini, gue masih bernyawa kan. Ya, ini sih gua nggak bisa banyak ngomong ya. Peristiwa jantung berhenti itu benar-benar menakutkan. Kita tunggu lagi yang selanjutnya setelah ini. Pasti ada lagi. Sampai jumpa.